semua? Ya. Baik, pada hari ini kita akan mengadakan komunitas belajar yang akan dibawakan oleh Pak Eko Wahyudi Iskandar, SPD. Sebelum kita mendengarkan pemaparan materi dari Pak Eko, kita mendengar kata sambutan dari Ketua Kombel kita kepada Pak Ahmad Sengaja. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kepada bapak-bapak dan ibu guru yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul lagi di ruangan ini dalam rangka Kombel atau komunitas belajar yang selalu kita laksanakan setiap 1 bulan 2 kali. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan sampaikan bahwa narasumber kita untuk hari ini yaitu guru PJOK, yaitu hasil dari PKG kemarin yang akan ditampilkan untuk hari ini. Marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan, semoga memberikan inspirasi pada kita sehingga kita bisa menyampaikan apa yang telah dipaparkan oleh narasumber kita, sehingga kita bisa mengimplementasikan ke dalam pembelajaran kita sehingga kita sebagai guru di sini bisa meningkatkan kompetensi kita dalam pembelajaran. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ahmad Sengaja yang telah memberikan beberapa kata sambutan. Baik, di sini saya akan membacakan yang akan dibawakan oleh Pak Eko Wahyudi Iskandar, SPD, dengan judul RTL Implementasi Sport Education Model atau STEM dalam permainan bulu tangkis yang berpusat pada peserta didik. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan berikan kepada narasumber, kepada Pak Eko Wahyudi Iskandar, SPD. Kami persilakan. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, terus kita semuanya. Di sini di tugas RTL saya mengambil untuk RTL itu adalah rencana tindak lanjut. Dengan saya ambil judul implementasi Sport Education Model atau SEM dengan SEM dalam permainan bulu tangkis yang berpusat kepada peserta didik. Di latar belakang sini saya paparkan bahwasanya permainan bulu tangkis merupakan salah satu cabang olahraga yang banyak diminati di SD Negeri 14 Batunata. Itu baik dari anak kelas 1 sampai kelas 6 itu banyak yang suka. Terus yang kedua, permainan bulu tangkis dapat meningkatkan fisik, ketangkasan serta keterampilan motorik peserta didik. Yang ketiga, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan koordinasi, kelincahan dan juga disiplin diri. Keempat, kurangi pemahaman siswa dalam teknik dasar dan strategi bermain serta kebutuhan akan peningkatan kebugaran fisik agar dapat bermain lebih optimal. Dan yang terakhir, Sport Education Model atau SEM adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat aktivitas. Dalam SEM, peserta didik menjalani pengalaman olahraga yang lengkap dan autentik, bukan hanya sebagai pemain tetapi juga bisa sebagai pelatih,
wasit, tim medis, jurnalis, supporter, dan juga panitia. Sport Education model memberikan penguatan kepemimpinan untuk melibatkan peserta didik menjadi penyelenggara pertandingan bulu tangkis di SDN Negeri 14 Batu Nata dan memanfaatkan semua aset-aset yang ada di sekolah, baik itu sarana prasarananya menjadi alat penunjang. Dari program latar belakang tadi, ini adalah tujuannya. Tujuannya adalah mengembangkan keterampilan teknik peserta didik melalui pembelajaran berbasis sport education model dalam permainan bulu tangkis. Yang kedua, mengembangkan pemahaman strategi dan taktik. Dalam bermain bulu tangkis itu kan bukan hanya asal bisa, tetapi juga harus memahami tentang strategi, terutama di double itu yang banyak. Terus yang ketiga, mendorong partisipasi aktif dan rasa tanggung jawab. Keempat, menumbuhkan semangat kerjasama dan solidaritas tim. Dan terakhir, mengembangkan sikap sportivitas dalam etika berkompetisi. Selanjutnya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Terus capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Capaian ini, peserta didik mampu memahami dan menerapkan aturan permainan bulu tangkis. Ini yang utama. Yang kedua, terbangunnya semangat sportivitas, kerjasama, tanggung jawab. Berarti kan dalam permainan itu ketika kita kalah itu jangan sampai marah ataupun menyalahkan kawan, terutama di double ya. Yang ketiga, peserta didik dapat berpikir kritis melalui refleksi terhadap permainan mereka sendiri. Yang keempat, pembelajaran menjadi lebih menarik dan berkesan karena peserta didik terlibat aktif dalam setiap aspek. Dan yang terakhir, peserta didik dapat melakukan permainan bulu tangkis sesuai dengan teknik yang baik dan benar. Langkah yang pertama adalah latihan berstruktur berdasarkan peran. Yang kedua, simulasi pertandingan dan kompetisi antar tim. Simulasi berarti sebelum membuat, ini pertamanya peran nih. Peran adalah anak-anak itu diharapkan bisa menjadi panitianya untuk penyelenggaranya ke semuanya. Simulasi pertandingan sebelum membuat kompetisi, anak-anak itu sebenarnya anak kelas 6 nih yang kita jadikan panitia. Jadi mereka itu harus setidaknya ketika permainan sebelum membuat turnamen, mereka itu sudah mengetahui dulu aturannya seperti apa, caranya bagaimana gitu. Yang ketiga, observasi dan evaluasi oleh jurnal tim. Yang keempat, refleksi dan umpan balik tim. Dan selanjutnya, peserta didik menjadi panitia wasit, pelatih dan supporter. Dan selanjutnya adalah waktu atau lini masa setelah asemen sumatif semester 1 2024 tanggal 17 sampai 19 Desember 2024. Hasil yang diharapkan, peserta didik dapat melakukan permainan bulu tangkis dengan teknik dan strategi yang baik dan benar. Yang kedua, terbangunnya semangat sportivitas, kerjasama, dan tanggung jawab dalam diri peserta didik. Yang ketiga, peserta didik dapat berpikir kritis melalui refleksi terhadap permainan mereka sendiri. Pembelajaran menjadi lebih menarik dan berkesan karena peserta didik terlibat aktif. Selanjutnya adalah struktur
program dan mitra komunitas belajar. Struktur program, peserta didik yang terlibat adalah peserta didik fase B dan C, yaitu anak kelas 4, 5, dan 6 berjumlah 108 orang. Persiapan program, pelaksanaan program, penilaian akhir, dan refleksi. Mitra komunitas belajar, kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Jadi ketika membuat terutama di akhir semester nanti, penanggung jawabnya adalah kepala sekolah. Yang kedua adalah KPS, berarti kita semua, komite sekolah, dan guru PJOK sebagai fasilitatornya. Kapasitas yang dimiliki sekolah, kapasitas yang dimiliki di sekolah kita itu mempunyai 2 lapangan bulu tangkis yang memadai dan peralatan dasar seperti raket, net, dan shuttlecock itu ada semua di sekolah. Selain itu juga di sekolah kita ini mempunyai peralatan yang lain seperti bola voli, bola kaki, bola basket, dan alat-alat yang lainnya. Semuanya ada. Yang kedua, kapasitas tenaga pengajar, kepala sekolah, dan guru berjumlah 20 orang yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Jadi dari sini, dari semua gurunya itu kan sesuai dengan profesi masing-masing. Terus yang ketiga, jumlah peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6 A dan B berjumlah 217 orang, namun peserta didik yang mengikuti perlombaan hanya kelas 4, 5, dan 6 AB. Siswa kelas tinggi yang mempunyai kemampuan dan kapasitas dipilih sebagai panitia, serta kelas yang setiap kelas itu mengirimkan 2 pasangan ganda putra dan ganda putri. Dan terakhir yang keempat, SDN Kabupaten Batunanta memiliki jaringan internet Wi-Fi yang baik. Jadi ketika anak-anak nanti itu membuat plat nama atau itu bisa menggunakan Wi-Fi atau komputer sekolah. Rencana evaluasi. Setiap pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan oleh selalu dievaluasi. Betul semuanya. Kegiatan evaluasi dilakukan oleh guru PJOK. Terus yang ketiga, hasil evaluasi didiskusikan dengan kepala sekolah dan rekan guru sebagai dasar penyusunan tidak lanjut. Berarti nanti ini ke semuanya harus bisa bekerja sama. Terus yang keempat, setelah melaksanakan kegiatan, maka guru dan peserta didik memberikan refleksi secara lisan terhadap program yang sudah dilaksanakan. Kemungkinan tantangan dan solusi. Kemungkinan tantangan, kondisi cuaca yang tidak memungkinkan terjadinya kegagalan atau penundaan pertandingan sehingga kegiatan harus ditunda. Ini yang terkadang kan kalau permainan bulu tangkis itu kan harus cuaca itu harus bagus, tenang, tidak boleh ada angin, panas, hujan, dan sebagainya. Terus yang kedua, konsisten pelaksanaan program karena kurangnya pengawasan serta yang baik antara murid dan guru. Dan yang ketiga, sebagian kecil guru sulit untuk dapat diajak berkolaborasi dengan mudah, perlu proses untuk dapat bergerak bersama. Solusinya, yang pertama menjawab tantangan ini tadi. Solusi pertama adalah menggunakan fasilitas GOR yang ada di sekitar sekolah. Kemarin kita sudah ada kerjasama dengan desa, bahwasanya bisa menggunakan fasilitas kapan saja yang penting digunakan untuk pembelajarannya. Terus yang kedua, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru agar program ini dapat dijadikan program sekolah secara berkelanjutan. Dan yang ketiga, memberikan pemahaman kepada guru bahwa program ini merupakan program yang sangat baik karena berdampak positif bagi peserta didik. Demikianlah pemaparan yang saya telah sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu ada tanggapan atau masukan.
Terima kasih atas waktunya. Melihat paparan dari Pak Eko tadi sangat luar biasa bagus ya. Kami selaku Dewan Guru juga berharap tadi ada waktunya itu kayaknya seperti setelah habis pas ya. Nah, jadi kita berharap mudah-mudahan ini bisa terwujud. Jadi ada kegiatan anak setelah pas. Nah, mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Nanti mitra kerjanya paling yang betul-betul terlibat di lapangan, guru bidang studinya juga bisa dibantu dari guru agama. Terus juga tadi dilihat dari awal itu menarik sekali pesertanya, panitianya bisa kita ambil dari kelas dari peserta ya. Nah, bisa diambil dari kelas tinggi, di kelas 6 kan bisa ikut sertakan. Mungkin karena guru lain sibuk dengan ngisi rapor agak repot, kita bisa manfaatkan tuh, kita kembangkan anak-anak yang kelas tinggi ikut serta di panitia. Jadi anak-anak itu habis ulangan tuh adalah kegiatannya sangat menarik sekali, bagus, mudah-mudahan bisa tercapai. Siap dukung semua. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya ada masukan lagi? Oke, kalau sudah saya kembalikan ke para moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Eko Wahyudi Iskandar yang telah memaparkan materi kita pada siang hari ini, dan terima kasih juga kepada Ibu Titi yang telah menanggapi, memberikan saran, bahkan mensupport kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Kami semua mungkin guru-guru mendukung dengan kegiatan yang telah direncanakan oleh Pak Eko Wahyudi Iskandar ini. Mungkin yang lain, apakah ada ingin memberikan masukan, saran kepada Pak Eko? Sudah? Ya, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu yang telah mengikuti kombel kita pada siang hari ini, dan terima kasih juga kepada Pak Eko Wahyudi Iskandar yang telah memaparkan materi ini. Semoga berguna bagi untuk kami semua. Terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tepuk tangan untuk pemateri kita pada siang hari ini. Selamat siang Bu Rita. Untuk refleksi yang telah saya paparkan tadi tentang SEM, bagaimana Bu Rita? Jadi setelah saya mengikuti presentasi SMM tadi itu, menurut saya program ini efektif dalam mengembangkan keterampilan teknis dan sosial siswa. Walaupun menurut saya perlu beberapa penyesuaian dalam penerapan, terutama terkait dalam bimbingan peran terhadap siswa. Itu aja sih. Oh ya, oke. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih.